Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Satgas Jonis 511 di Biayatara Yuda. Pada pagi hari ini kami berada di Kampung Tugunakui, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Pada kesempatan pagi hari ini, mohon izin kami akan menjelaskan mekanisme tentang LES atau yang disebut dengan listrik energi sungai. Listrik energi sungai merupakan program dari Bakti TNI AD yang diteruskan oleh Bapak Kasat dari Bapak Presiden mengenai mengatasi kesulitan warga Papua, khususnya tentang listrik dan air bersih. Untuk penjelasan dan mekanisme dapat kami sampaikan pada kesempatan sebagai berikut. Dalam pembuatan listrik energi sungai, yang pertama dan syarat utama adalah pembuatan bendung. Kali ini kita berada di tempat bendungannya, di mana bendungan yang kita bendung adalah aliran sungai dengan kelebaran kurang lebih 3 meter dan kedalaman yang kita buat sedalam 100 cm atau 1 meter lebih. Karena untuk kita mendapatkan sebuah tekanan yang besar, kita harus membuat bendungan air yang sedemikian rupa sehingga tekanan yang mengalir ke dalam pipa itu bisa memenuhi syarat untuk menggerakkan generator. Untuk pipa yang kita gunakan saat ini pipa berukuran 8 in dengan jenis HDPE. Mengapa kita menggunakan HDPE? Karena kontur dari tanah atau sungai cukup berbelok sehingga kita menggunakan pipa yang bersifat elastis, sehingga kita menggunakan pipa HDPE. Pipa yang kita gunakan sepanjang kurang lebih 50 meter sehingga sampai ke rumah PLTMH. Untuk debit air kita maksimalkan sehingga apabila terjadi musim kemarau tidak menjadi kekeringan dan masih bisa dapat digunakan oleh dinamo. Maka dari itu kita menjaga air ini supaya tetap stabil, kita bendung agar dapat menggerakkan dari turbin yang ada di rumah LES atau listrik energi sungai. Saat ini kami berada di rumah PLTMH atau listrik energi sungai. Untuk pertama yang akan kami jelaskan adalah untuk tenaga utama kita menggunakan dinamo AC atau alternator dengan kapasitas 5000 watt. Untuk daya dorong menggunakan tenaga air dari sungai dengan tekanan yang cukup kencang, dapat memutarkan roda puli. Dengan roda puli memutar maka dapat menggerakkan dari dinamo alternator atau dinamo AC. Setelah tegangan mencakupi sejumlah 160 volt, maka tegangan akan diarahkan ke dalam stafol. Dengan adanya stafol ini, tegangan yang tidak stabil maka akan menjadi stabil. Dengan input minimal 160 volt, maka akan distabilkan menjadi 220 volt. Dari stafol, kemudian kita menggunakan box panel. Dengan box panel, kita dapat membagi jalur untuk peruntukan ke bangunan atau perumahan di masyarakat atau honai ataupun gereja. Seperti ini contohnya, ada 3 panel, jalur 1, jalur 2, dan jalur 3. Untuk penggunaannya kita dibagi supaya tidak melebihi beban arus melewati 5000 watt. Untuk lebih aman dari panel ini, kita menggunakan kabel ground yang ditujukan ke dalam tanah supaya menghindari dari arus listrik atau kesengat listrik sehingga lebih aman dalam penggunaan kelistrikan. Demikian untuk yang di perumahan atau rumah PLTMH. Selanjutnya kita akan menuju ke pompa hydram. Untuk pembuangan air dari turbin, suaranya berada di samping rumah PLTMH atau LES, listrik energi sungai, di mana pembuangan air ini kita buatkan kolam dengan ukuran 2-3 meter dengan kedalaman 1 meter. Kita gunakan batu, koral, dan arang untuk menjernihkan air, sehingga air yang sudah bersih akan
dialirkan ke dalam pipa pompa hidram yang nantinya akan dapat digunakan untuk masyarakat sebagai sarana air bersih. Berikut adalah jenis kolam yang kita buat dengan metode penyaringan. Sisi satu untuk penyaringan air, dan yang kedua adalah hasil dari air yang sudah jernih. Kemudian dibuang melalui lubang yang sudah disiapkan sehingga menuju ke pompa hidram. Berikut aliran dan juga pipa yang kita tanam untuk menuju ke pompa hidram. Selanjutnya kita akan penjelasan ke pompa hidram. Selanjutnya kami berada di bagian pompa hidram. Untuk pompa hidram mekanismenya adalah kita menggunakan pipa input sebesar 3 in atau 3 dim dengan panjang pipa kurang lebih 25 meter dengan aliran air masuk yang bersih menuju ke pompa hidram, di mana pompa hidram ini nantinya akan mendorong air bersih ke atas perumahan atau honai dan gereja yang akan digunakan. Untuk mekanisme dari pompa hidram, di mana ada air yang masuk dengan memanfaatkan ketinggian, maka akan dimanfaatkan dan ditahan oleh ruang hampa, sehingga ruang hampa ini akan menekan kembali dan mengeluarkan sisa air yang tidak perlukan untuk mengeluarkan air yang sudah bersih ke dalam tandon yang sudah disiapkan di atas perumahan atau di gereja. Karena yang kita gunakan saat ini adalah untuk pemanfaatan fasilitas gereja dan hona-hona yang ada di sekitarnya, sehingga dapat digunakan untuk air bersih dengan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya kita akan melihat saluran pipa yang terhubung sampai ke tandon air. Untuk saat ini kita berada di pipa output atau pipa yang akan disalurkan ke rumah gereja. Posisi pompa hidram berada di sana dengan jarak dari pompa hidram ke gereja 300 meter dengan sudut elevasi 25 meter. Berikut gelaran pipa yang kita pasang mulai dari pompa hidram menggunakan pipa HDPE dengan memanfaatkan elastisitasnya sehingga dapat memudahkan kita memasang dan mencakup ketinggian yang akan digunakan. Kita gelar sampai menuju ke gereja. Berikut pemasangan yang ada di dalam tandon. Saat ini kita berada di tandon penampungan, di mana air yang dari keluaran pompa hidram akan mengalir ke dalam 2 tandon ini. Untuk airnya sudah bersih, dapat kita lihat. Air yang dihasilkan cukup jernih, layak untuk digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Setelah dari kabel induk, di sana kita pasang untuk MCB demi keamanan dan keselamatan dalam interaksi listrik, khususnya untuk masyarakat. Setiap rumah kita gunakan MCB, sehingga apabila ada beban yang berlebihan, maka fungsi dari MCB ini adalah memutus jaringan. MCB ini kita
pasang untuk di beberapa rumah yang ada di Kampung Tugu Natu. Contoh di rumah Onai dan juga di rumah Ayana. Berikut instalasinya kita gunakan plus dan minus. Kemudian untuk instalasi di dalam Onai kita gunakan lampu, kemudian saklar dan juga terminal untuk masyarakat dapat menggunakan listrik seperti pengisian HP ataupun lainnya. Tapi yang intinya adalah penerangan di dalam Onai, karena masyarakat mengeluhkan tidak ada penerangan, sehingga saya memasang lampu di dalam Onai untuk menerangi di malam hari, terutama agar masyarakat juga nyaman dan juga bisa belajar malam untuk anak-anak yang melaksanakan sekolah. Demikian dari kami. Demikian penjelasan mekanisme dari kami mengenai tentang listrik energi sungai dengan program Bakti TNI Angkatan Darat air mengalir Papua bersinar. Dengan satu aliran dapat memberikan manfaat listrik dan air yang bersih untuk masyarakat Papua dan Kampung Tugu Natu. Negara hadir untuk memberikan solusi dan mengatasi masalah untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat warga Papua, Papua Tugu Natu. Terima kasih.